al-ama al-makamu najidan karihan zahiran kaitan asoma ama akamu. Sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud. Wujud dulu sifatun nafsatu wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wujudan muwaqqan la sakafi. Dalilnya wujud kalau Allah ta'ala inna rabbakum alladzi khalaqal samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala annahu qadimun la wala li wujudihi. Dalilnya kidam kalau Allah ta'ala wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang ketiga, baqa. Al-baqa'u sifatun salbiyatun wa ma'nahu fi haqqi ta'ala Yang keempat, mukhalafat lil wadisi. Mukhalafat lil wadisi sifatun salbiyatun wa ma'naha Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafat lil wadisi fi zatihi wa sifatihi wa fi afalihi. Dalilnya mukhalafat lil wadisi wa laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi. Al-qiyamu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi sifatun salbiyatun wa ma'naha Allah subhanahu wa ta'ala annahu mustaqmin an kalima siwahu la yaftatiru ila mahalin wala ila wasifin ay mujidin yujidu bal wa mustaqirran ila kullu mahada wa huwa al-ghaniyyul hamid. Yang keenam, wa'adainiyah. Kalau Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allahi wa Allahu huwal ghaniyyul hamid. Yang keenam, wa'adaniyah. Al-wahdaniyyatu sifatun salbiyatun wa ma'naha bi'atqillahi ta'ala annahu wahidun fi zatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun fi af'alihi ayyuma silu sayyun wa la yusariku ahadun. Dalilnya wahdaniyyah qul huwallahu ahad. Yang ketujuh, qudrat. Qudrat sifatu wujudu qa'imatu bijatillahi ta'ala tasawwira ijadul ini wa jamu ala waqti iradati. Dalilnya qudrat innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedelapan, iradah. Al-iradatu sifatu wujudiyatun qa'imatun bijatillahi ta'ala tuqasul mungkinin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Dalilnya iradah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulullahu kun fayakun. Yang kesembilan, ilmu sifatu wujudiyatun qa'imatun bijatillahi ta'ala. Yang kasih maklum ala ma huwa bihi ghairin sabakin ghafa'in wa ghayra kulli syai'in jamalan. Dalilnya ilmu wattaqu wa wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Yang ke-10, hayat. Al-hayatu sifatu wujudiyatu qa'imatu bijati ta'ala bisawi liman qoman bi'an sifati bil idraki fa ilmi wa sam'i wa basari. Dalil ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ke-11 dan ke-12, sama wal basar. Sama wa basaru sifatani ulitani kalimatani bijadillahi subhanahu wa ta'ala dan kasibu biha kullu mawjudin wajiban kana awjaidan. Dalilnya sama wa basaru qala Allah ta'ala wa kana Allahu sami'an basiran. Yang ke-13, kalam. Kalamu sifatun wujudiyatun qa'imatun bijatillahi subhanahu wa ta'ala laisa biharfin wala sautin munazahatun anit taqaddumi wa ta'awuri. Dalilnya kalam wa kalamullah Musa takliman. Yang ke-14, kaunuhu qadiran. Sifatun qa'imatun bijatillahi ta'ala mulazimatun lil qudrati wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Dalilnya qadiran innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ke-15, kaunuhu muridan. Muridan sifatun qa'imatun bijatillahi ta'ala mulazimatun lil iradati wa ma'nahu subhanahu wa ta'ala bi kulli syai'in. Kaunu muridan inna wallahu ta'ala inna ma'hu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Qawlu aliman sifatun qa'imatun bidatillahi ta'ala mulazimatun lil ilmi
ومعناه أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. دليل يكون عالما قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Yang ke-17, kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatillahi ta'ala mulazimatun lil hayati wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamutu abadan. Dalilnya kaunuhu hayyan. Qala Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ke-18, kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an sifatu qadimatu bi dzatillahi ta'ala mulazimatu sam'i wa ma'nahu Allah subhanahu wa ta'ala sami'an li kulli syai'in. Dalilnya kaunuhu sami'an. Wa kana Allahu sami'an basira. Yang ke-19, kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron sifatu qadimatu bi dzatillahi ta'ala mulazimatu lil basari wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala basiron bi kulli syai'in. Dalilnya kunu basiran makana Allah sami'an basiran. Yang ke-20, kaunuhu mutakaliman. Kaunuhu mutakaliman sifatun qadimatun bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala mulazimatun lil kalami wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala mutakalimun kalamuhu laisa biharfin wala sautin wala yusbihu kalamal makhlukin. Dalilnya kaunuhu mutakaliman qala Allah ta'ala wa kalamallahu Musa takliman. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelas 1 Alim Bani. Itulah penampilan hafalan kitab Kifayatul Muqtadi yang telah dibawakan oleh kelas 1 Alim Bani atas asuhan Abangda Arif Syawaldi. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, kita saksikan penampilan hafalan kitab Aqidatul Awam oleh Banat kelas 1 Alimah Banat atas asuhan Ustazah Khairiyah. Kepada kelas 1 Alimah Banat kami persilakan dengan segala hormat. Beri tepuk tangan yang meriah. Khalil udah bilang tadi. Khalil udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelas 1 Alimah Banat. Dengan berakhirnya penampilan kami hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, yang wisuda mana ini belum? Sudah dan Baru saja kita saksikan penampilan dari kelas 1 Alimah Banat. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kita saksikan penampilan hafalan kitab hadis Bulughul Maram oleh kelas 3 Alim atas asuhan Ustadz Bukhari Muslim. Kepada kelas 3 Alim kami persilakan dengan segala hormat. Bersiap-siap penampilan yang selanjutnya, hafalan kitab Muhtaratul Hadis oleh kelas 2 Alim Bani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Alim menampilkan hafalan hadis Bulughul Maram dan Imriti. Imriti enggak, enggak cukup waktunya Ustaz. Panjang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin sisat al-alim al-alma wal muhaddith asyahid wa rafitul muhaddith al-asqalani lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tarawihul Miyahi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bari wa tahuru ma'ahu ilmu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Saybah wa lahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi rawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajisu shay'un akhrajahu salasatu wa sahahu Ahmad. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajisu shay'un illa ma balagha 'ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim wa al-Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa inda ghayarihi aw ta'muhu aw lawnuhu binajasatin tahdusu bihi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qulatayn lam yamil al-khabaisa wa fil lafzi lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahabu al-Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yattasil ahadukum bil ma'i daimi wa huwa junubun akhrajahu Muslim wal Bukhari. La yabulanna ahadukum bil ma'i daimi la yadri summa yattasilu fihi wa li muslimin minhu wa li Abu Dawud wa la yattasil fihi min al-janabati. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tattasil al-mar'atu bi fadli rajuli aw rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaktarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa an Anas bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha akhrajahu Muslimun wa li ashabi sunani ittasala ba'du wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatin faja'al yaktasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajunubu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi kalbu an yattasilahu sab'a maratin wallahu nabi tarabin akhrajahu Muslimun wa fil abjin lahu falyurikhu wal Tirmidzi ukhrahunna aw lahunna. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirati innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafina 'alaikum akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun fabala fi ta'ifati al-masjid fajazarahu an-nasu fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qadabahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadabahu lahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi junubin min ma'in fa'urika alaihi muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhila sana metatani wal amani fa amal metatani wal jaradu wa hutu fa amadamani fal kabidu wa tihalu akhrajahu Ahmad bin Majdi wa fihi da'fun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijawaku adibabu fi sarabi ahadikum fal yaknisu thumma lan ya'u fa inna fi ahadi janahi da'an wa fi akhiri sifaan akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa Jada fa innahu yataqi bi janahi alladhi fihi da'u. Wa Nabi Wasidin alaisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kuti aminal bahimati wa hiya hayatun fa wa maitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lazulahu. Babul aniya anu Jafar bin Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati jahabi wa fiddati wa la taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi akhirah muttafaqun alaih. Wa anu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi ina'il fiddati inma yajdiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijadu bi ihabu faqatahura akhrajahu Muslimun wa inda arba'ati ayyuma ihabin bigo. Wa an Salamah bin Muhabiki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibabu juludil maitati tahuruha sahawi muhiban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin yajurunaha faqala law akhasu ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaraju akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa ana bisalabata Husaini radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi abdi qaumin ahli kitab afa naqulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha illa ala tajidu ghayraha fasiruha qulu fiha muttafaqun alaih. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min majadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fatakhaja makana sabi silsilatan min fiddatin akhrajahu Bukhari. Babu idalatin najasati wa bayaniha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-khamri tatakhaja khalan faqala la akhraja Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasan sahihun. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batalata fanada inna Allaha wa rasulahu yanayanikum an luhumil umuri allati fa inna rijsun muttafaqun alaih. Wa an Amr bin Khuraijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminan wa ala rayalati wal wabuha yasilu ala katifi akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa Nabi Syafi'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumsalu min bali jariyati wa yurasu min bali gulami akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Wa an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dami layli yusibu sabi tahutuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tamdahu summa tusalli fi muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
قال فإن لم يذهب دمه قال يكفيك الماء ولا يضرك يساره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا نسوق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وإذا قرأه مريم تعليقا. ونمران أن عثمان داء بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى مرفق 3 مرات ثم يسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى كعبين 3 مرات ثم يسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabi berdoa wa nufi sifati wa din Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma sajidati wa idatan harajahu Abu Dawud wa Abdullah bin Nasir berdoa wa nufi sifati wa doa qala wa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birasi faqbala bi yadi wa bara tafaqun alaihi wa fil abdillahuma pada disempat dani rasi hatta jahaba bi mailakau sumaradahu ma makan lagi badamihu wa Abdullah bin Amr Rodollahu anu mati sifati wa ikala cuma masa birasi pada wala istilahnya sabatani fi ujunani mamasa bi ibhamani gaira ujunani rajau Abu Dawud wa Nasa'i asal Ibnu Jema wa anabi berita rodollahu anu kala ala Rasulullah sallallahu Ijza tiqaja ahadukum min amin falang tasiru salatan fa inna sayatana yujitu ala musuhi mutafaqun alaih wa anhu Ijza tiqaja ahadukum min amin falang misalahu Kirina ayat silau salasan Fa'inna wa yajirina batas yadahu Mutafaqun alaih wa hadha la'ju muslimin wa ala kutimin sabira Radallahu anu qala Rasulullah SAW Asbidul wud'a walil baina asabi Fabalik filin tisa'i lan takuna sam'an Arajau arba'atu wa sabun Uzaimah Ali Abi Dawud fi riwayatin Ija tawadu Kapamamid wa arsmana Radallahu anhu qala inna Nabi SAW Kana yuwali nulihi atau di udu'i Rajau Tirmidzi wa sabun Uzaimah wa Abdullah bin Naid Radallahu anhu qala inna Nabi SAW Ketia bisul salmuddin faja'ala ya'nu qajar alihi Rajau Ahmad wa sabun Uzaimah wa Nabi berita Radallahu anhu qala kami Rasulullah SAW Yaqulu inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurat Muhammad muhajjalina min asari uli Amani kata amin keman yukilu gurata fayaqal Mutafaqun alaih wa lagul muslimin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita saksikan penampilan dari kelas 3 Alim Bani. Berikutnya kita saksikan penampilan hafalan kitab Mukhtarul Hadis yang akan ditampilkan oleh kelas 2 Alim Bani. Kepada kelas 2 Alim Bani, waktu dan tempat kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelas 2 Alim Bani.
abdi. Ayah mana? Gus. Apa lagi yang mau dikasih, yang mau nyimak? Kami dari kelas 2 Alif ingin menampilkan sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri wa man kana hijratuhu illallahi wa rasulihi fa hijratuhu illallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu idunya yusibuha aw imra'at yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ghadur rijalillahi adu qasim. Rawahu Bukhari Muslim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta isata sanata tamnuha biwalidin nasi biqulu gasanin. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habu biladi illallahi masajiduha wa abghadu biladi illallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abullah lima yazuqu bi min ni'mi wa bunila qullah wa ahabu ahli baiti rabbi. Rawahu Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biru abakun tabir kabana kung ay putang ipun isakum. Hadisun hasanun rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basir masaina fi jalami ila masajidi binuri tami yaumil qiyamah. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli ajraini salatu liman syaa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul aminus sudukul muslimu ma'asyhadai yaumal qiyamah. Hadis sahih rawahu Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatu la tarfa'u salatu fawqa rusim shibran, rajulun amma qawmun ma'amlahu karihun, wa imratun batat wa zawjuha sakitun, wa ikhwani mutasarimani. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wa sa'ilul ulama aw qalitul hukama. Hadis sahih rawahu Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Jahidu musyrikin nabi amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa sinatikum. Hadisun sahahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu imanakum asirukum min qauli la ilaha illallah. Hadisun sahahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya rasul kulli khati'ati. Rawahu Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upati jannah bimakarihi wa upati nari bisawati. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsu minaki muslimah muslim raddu dayati wa ijabati dawati usul janazati wa iyadatul marid wa itizaiza midallah. Hadisun sahih rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahasinukum ahlakum. Rawahu Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mulku kullu lillahi fa yubum ilallahi yunfurun yali. Rawahu Abu Ya'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dama yuribuka illa ma la yuribuka. Dicunjain rawahu An-Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adu'a'u bainal ajalaini wal iqamati mutajabun fadu. Hadisun sahih rawahu Abu Ya'la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Idza amal imanukum man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulullah rawahu muslim. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruba sasamatu fa'in bal abwab la waqsamu Allahu la bara rawahu muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatul fajri qarimatun wa fiha wa Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatan bi sakin khairin min sab'ina raqatan bi ghairi syakin. Rawahu Darqutni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan rawahu Tibrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu jamaati afdalu min salati fardhi bi 27 darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amal isnaini kafa salasa ta'amal salasa kafa arba'a. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabu halil wajibu ala kulli muslimin. Hadis Hasan Radilami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watun fi sabilillah awratun khair minad dunya wa ma fiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatun majlisin al-zikrul jannah. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatimatun badatun min yakbiduni ma yakbidua wa yabsuduni ma yabsudua wa inna sabatan qati yaumal qiyamah khairun nasabi wa sababi wa sahri. Rawahu Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqun ma bainana wa bainal musyrikina ala ma'im al-qalani. Rawahu Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala inna jami'an bi fala jannah bima syaa. Hadisun sahih Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ta'ala suratul Qur'an. Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil malaikati ba'da sabi kulli ma sami'an. Hadis rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in sifatu wa sifatu taqwatul ula. Hadisun hasanun rawahu Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la waqanati dunya ta'dilu indallah janahan ba'udatin masakum min hasarabatil ma'i. Hadisun sahih rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalaqa tariqan bi'ilmin man sawwa tariqan ila jannah. Hadis Hasan Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalaqa isfi jamatin wa kana maqaman nisfal laili man shalaqa fi subha fi jamatin wa kana maqallan lahu. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la mar'u man ahab. Rawahu Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu khallu. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal turzaquna wa tansuruna ila bil afaikum. Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatiun. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khairi. Rawahu An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu wa anna muttaqiun. Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Hadis rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billahi dawa'un min tis'ati wa tas'ina da'a yasaru alhamu. Hadis Hasan rawahu Ibnu Abi Dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tanfiru. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qaum karamil Qur'ani. Hadis sahih rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfaru li syahidi kulli dhanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma idza qara'ani fa idza qara'ani fi nafsi idza qara'tu fi nafsi wa idza qara'ani fi ma la idza qara'tu fi ma la yukhairu minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu haratan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah sama-sama kita saksikan tadi penampilan bacaan kitab Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Kemudian kita masuk kepada uji kelancaran hafalan yang akan dilaksanakan oleh santri-santri kita. Kepada santri-santri kami yang kami panggil, silakan maju ke depan. Untuk Ananda Haikal, Ihsan, Fauzan, dan Nata, silakan maju ke depan. Kepada Abina wal Ustazina yang ingin mengetes atau Al Ustaz Khairul Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagi saya ini mendadak semua, karena bukan kapasitas saya juri untuk menilai. Aku pun yang kamu baca ini tak hafal aku semua. Mana nak mentes? Ini kalau dibilang nomor urutnya hafal, nomor urut saja gitu. Saya tidak membacakan dari awal. Yang megang mic dulu sebelah kiri dari saya. Namanya siapa? Nama Haikal. Haikal. Nah, menggelotar. Nyantai aja. Ini acara senang-senang ini kan, tapi kan. Kelas berapa? Kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah. Luar biasa. Ada 59 hadis hafal. Ya. Untuk Haikal kelas 2 sanawiyah, bacakan dulu hadis nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakiru al-akhirata." Rawahu Ibnu Majah. Artinya apa itu? Apa artinya itu? Berziarah siapa kalian, karena sesungguhnya berziarah itu akan mengingat kepada surga. 100 untuk Haikal, luar biasa. Selanjutnya, sebelahnya. Satu-satu aja, Pak, coba ajar kita nih. Siapa nama? Muhammad Nur Ihsan. Kelas 2 sanawiyah. Di mana tinggal? Sidadadi. Sidadadi. Oh. Ihsan, bacakan hadis nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al khalqu kulluhum ilallah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyalihi. Rawahu Abu Ya'la. Artinya sesungguhnya di antara seluruh makhluk, sesungguhnya di antara seluruh makhluk Allah mencintai kepada manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Iya, luar biasa. 100. Jadi maksud hadis itu adalah bahwa manusia itu yang punya manfaat sama orang lain, yang punya manfaat baru yang ke derajatnya. Sebelahnya nama Muhammad Fauzan Akbar. Kampungnya di mana? Serenggas, Pak. Serenggas. Biasa. Hadis nomor 45. Silakan baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu minallahi janaha ma'udin masaka kafiran min syarbati ma'in hadis sahih wa Tirmidzi." Ya, artinya seandainya adalah dunia ini di sisi Allah senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir hanya seteguk minum, walaupun seteguk. 100. Sungai Renggas.
Selanjutnya nama Rahmat Winata. kampungnya Sejanji. Setia Janji. Orang-orang sana semua ini Bu. Ini yang terakhir ini. Hadis yang terakhir, hadir nomor 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil yaqulu ta'ala ana innal jannata bi wa ana ma wajha zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi fa in zakarani fi ma la zakartu fi man khairu minhum wa in taqarraba ilayya bi sabrin taqarrabtu ilayhi jir'an wa in taqarraba ilayya jir'an taqarrabtu ilayhi ban wa in antani yamsi ataitu rawalatan rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, artinya tarik nafas, nyantai. Allah berfirman, Ya. Aku ada di prasangka hambaku, Ya. dan aku bersama hambaku. Terus Jika dia mengingatku dalam dirinya, terus maka aku akan mengingatnya ya, terus dalam diriku. Dan jika dia mengingatku di suatu tempat, maka aku akan mengingatnya di suatu tempat yang baik. ya, Dan jika dia mendekatiku sejengkal, ya. maka aku akan mendekatinya dia sejero. Iya. Dan jika dia mendekati aku sejero, Nah, apa itu sejiro itu? maka aku akan mendekati satu depan. Nah. Udah? Jika dia mendekati aku berjalan, Nah, maka aku akan mendekatinya secara berlari. iya. Hadis riwayat Wahul. Bukhari wa Muslim. Iya. Udahlah 100 lah. Nah, lumayan. Karena campur ini memang paling panjang nih, yang 59. Maka untuk hadis ini, kalau yang lain kau pendek-pendek wajar 100. Kau hadis yang panjang ini masih terseret-seret konten 100, 110 pun kocoknya kau. Ya. Oke lah para ibu, orang tua, tepuk tangan untuk anak-anak alim ini semua. Luar biasa. Semoga jadi ulama. Pesan saya, kalau besok di masyarakat membacakan hadis tuh jangan macam dikejar setan. Nyantai aja. Karena ini pun dakwah. Pada ayat yang terakhir lagi, Allah kalau akan mendekatimu sejengkal, dia akan lebih dekat lagi. Kalau kau datang kepada Allah dengan berjalan, dia dengan berlari. Begitulah hebatnya Allah. Luar biasa. Terima kasih ujiannya. Semoga ke depan menjadi para ulama-ulama yang bisa membanggakan orang tua di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke protokol. Jazakumullah khair Ustaz. Kemudian pada ananda kami silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekian penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kelas 2 Alim Bani. Baru saja kita saksikan penampilan hafalan hadis Muftaratul Hadis oleh kelas 2 Alim Bani di bawah bimbingan Abang Dah Bagus Priyogi. Kepada kelas 2 Alim Bani kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kita saksikan penampilan pembacaan kitab
Tolibin serta penjelasannya oleh kelas 4 dan 5 Alim Bani atas asuhan Abina Muhammad Syekhul Hadis kepada kelas 4 dan 5 Alim Bani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa yang mau dari belakang mau sama tasbih? Belakang ditanya siapa yang mau tasbih? Yang mau apa? Pak, tasbih Ustaz. Nanti. Mari sama kita saksikan pembacaan kitab I'natul Talibin serta penjelasannya yang dibawakan oleh kelas 4 dan kelas 5 Alim. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelas 4 dan kelas 5 Alim Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan ila li Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Bari Al-Qanani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Bermula ini itu satu pasal fi sholatil jamaah, tentang sholat berjamaah. Ya, ini pasal menerangkan tentang sholat berjamaah. Syuriat, dan disyariatkan apa sholat berjamaah di Madinah, di kota Madinah. Jadi sholat berjamaah awal kali disyariatkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Wa aqalluha, bermula paling sedikitnya berjamaah itu imam wa ma'mumun, dan satu makmum. Adapun jumlah bilangan orang yang sholat berjamaah, dikatakan orang sholat berjamaah jumlahnya adalah imam dengan seorang makmum. Ini minimalnya berjamaah. Wahia, bermula sholat berjamaah fil jumu'ati, dalam sholat Jumat, summa fi subahiha, kemudian di subuhnya Jumat, summa subahi, kemudian subuh selain Jumat, summa al-isya'i, kemudian isya, summa al-asri, kemudian asar, summa zuhri, kemudian zuhur, summa al-maghribi, kemudian maghrib. Itu afdol, paling afdol. Jadi di dalam sholat berjamaah ada runtutan yang paling afdol. Berjamaah yang paling afdol yang pertama yakni ketika berjamaah di sholat Jumat. Berjamaah yang afdol yang kedua berjamaah di hari subuh sholat Jumat. Yang ketiga yang afdol sholat berjamaah sholat subuh selain hari Jumat. Yang keempat isya, yang kelima asar, yang keenam zuhur, dan yang terakhir maghrib. Inilah runtutan yang paling afdol. Sholatul jamaati, bermula sholat berjamaah fi adai maktubatin, dalam melaksanakan sholat fardu yang ada, la jum'atin, bukan sholat Jumat. Itu sunnatun, sunnah, sifatnya sunnah, mu'akkadatun, yang dikuatkan. Jadi hukum melaksanakan sholat yang fardu selain sholat Jumat secara berjamaah apa hukumnya? Melaksanakan sholat fardu dengan sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad.
lil khabari karena ada hadis, sifatnya hadis al-muttafaqi alaih, yang muttafaqun alaih. Salatul jamaati bermula salat berjamaah itu afdalu, lebih afdal min salatil fardhi dari salat sendirian. Bisa ba'in wa isrina dengan 27. Apanya? Darajatan, derajatnya. Mengapa kok ulama menghukumi berjamaah ini sunnah muakkad? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena ada hadis as-salatu jama'ati afdalu min salati fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Salat berjamaah lebih afdal ketimbang salat sendiri dengan 27 derajat. Karena hadis inilah ulama menghukumi salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Afdaliyatu bermula yang paling afdalnya salat itu tadi menuntut apa berjamaah an-nadbiyah tak akan salat sunnah fakot itu. Jadi fadilah yang tercantum di dalam hadis as-salatul jama'ati minal salati fardhi bi sab'i wa isrina, keutamaan yang menyangkut dalam hadis tersebut itu menuntut daripada kesunahan melaksanakan salat secara berjamaah. Wa hikmatus sab'i wal isrina bermula hikmah 27 derajat itu anna fiha, sesungguhnya itu dalam berjamaah fawaidah, ada beberapa faedah. Tazidu yang menambah apa faedah ala salatul fardhi atas salat sendiri binah bizalik dengan seumpama 27. Jadi hikmah dari 27. Kenapa kok salat berjamaah lebih tinggi derajatnya 27 ketimbang salat sendiri? Karena orang salat berjamaah bertambah banyak faidah. Di antaranya karena berjamaah dikumandangkan azan, karena berjamaah dikumandangkan iqamah, karena berjamaah orang ngumpul di masjid, karena berjamaah hidup siar-siar agama Islam, karena berjamaah orang ngumpul di masjid dan mendapatkan takbir yang pertama. Karena faedah-faedah inilah yang menjadikan salat jamaah lebih tinggi 27 derajat ketimbang salat sendirian. Wa kharaja dan mengecualikan bil adai dengan salat ada yang ada apa al-qada salat qada. Naam. Ya. Hal ini dikecualikan dalam salat qada, bukan salat yang ada. Salat ada adalah yang dilaksanakan pada awal waktu pas tempat waktunya. Qada adalah salat yang telah luput, yang telah digantikan, terkecuali dalam salat qada. Ini tafaqat jika sepakat apa makriyatul imami, salat qadanya imam wa ma'mumin dan makmum. Sunnat maka disunahkan apa al-jama'atu berjamaah. Wa illa dan jika tidak khilafun aula, maka itu khilaf aula. Tetapi jika seorang imam dan seorang makmum sepakat sama-sama mengkodok, misalnya imam dan makmum tadi pagi nggak sholat subuh, udah masuk waktu habis sholat subuh, dia sepakat kita sama-sama kodok dalam hal berjamaah, sunat jamaah tuh, maka hal ini disunahkan untuk berjamaah. Keadaan seperti sholat ada khalfa qada di belakang sholat qada wa aksihi dan sebaliknya, wa fardin dan sholat fardu khalfa naflin di belakang sholat sunnah wa aksihi dan sebaliknya, wa tarawih dan sholat tarawih khalfa witrin di belakang sholat witir wa aksihi dan sebaliknya. Contohnya apa? Orang yang boleh berbeda, contohnya yang khilaf aula, yang dianya tidak sama-sama ada, yaitu seperti orang yang salat ada bermakmum dengan orang yang salat qada, maka hukumnya khilaf aula, menyelisihi daripada keutamaan, dan kebalikannya orang yang salat qada bermakmum dengan yang salat ada. Begitu juga orang yang salat fardu bermakmum kepada orang yang salat sunnah, kebalikannya orang yang sunnah bermakmum kepada orang yang salat fardu, hukumnya juga khilaf aula, menyelisih perbedaan. Dan gitu juga salat raweh bermakmum dengan orang yang salat witir dan kebalikannya. Wabil maktubati dan itu dengan salat yang fardu, sifatnya salat fardu al-manzurati yang dinazarkan, wa nafilati dan salat sunnah wala tusannu maka tidak disunahkan fihi ma pada manzurah dan nafilah apa al-jamaah atau berjamaah, wala tukrahu dan tidak pula dimakruhkan apa berjamaah. Akan tetapi ada juga
sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah tetapi tidak dimakruhkan untuk berjamaah. Sholat apa ini? Yakni sholat wajib yang dinazarkan. Misalnya aku apabila dapat uang segini aku akan sholat, maka hukum sholat itu menjadi wajib. Dalam hal melaksanakan sholat wajib ini tidak disunahkan untuk berjamaah dan pula tidak dimakruhkan untuk berjamaah. Qala telah berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wal asahu, bermula pendapat yang paling sahih itu annahu, sesungguhnya sholat berjamaah itu fardu kifayah dan fardu kifayah. Lirrajuli, bagi laki-laki, al-balighina yang balik, al-ahrar yang merdeka, al-muqimi yang mukim, fi mu'adati, dalam melaksanakan sholat yang ada. Dapat itu saja. Tetapi Imam Nawawi berpendapat apa hukumnya sholat berjamaah. Imam Nawawi berpendapat hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Bagi siapa fardu kifayahnya? Bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, yang mukim, yang melaksanakan sholat ada. Maka bagi orang ini Imam Nawawi berpendapat sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Bihaisu yazharu, dengan sekiranya jelas apa syiaruha, syiar berjamaah, di mahalli qamatiha, di tempat melaksanakan berjamaah. Alasannya apa? Imam Nawawi mengatakan salat berjamaah fardu kifayah karena dengan salat berjamaah tampaklah syiar agama dan tampaklah syiar ditegakkan salat berjamaah di tempat tersebut. Wakila, dan dikatakan innaha, sesungguhnya sholat berjamaah itu fardu ainin, fardu ain. Wahua, bermula fardu ain itu mazhabu Ahmad, menurut mazhab Imam Ahmad. Berbeda, Imam Ahmad berpendapat. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya hukumnya salat berjamaah ini adalah fardu ain. Wakila, dan dikatakan sesungguhnya sholat berjamaah itu syartun, syarat lisihhati sholati, untuk sahnya sholat. Ada juga yang mengatakan hukum sholat berjamaah ini adalah merupakan salah satu syarat bagi sahnya sholat. Jadi banyak hukum ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam menghukumi hukumnya sholat berjamaah. Namun yang kuat, yang muktamad hukumnya adalah sunnah muakkad. Wala yata'akkadu, dan tidak kuat apa an-nadbu, kesunahan, linisa'i, bagi perempuan. Ya ta'akkudahu, seperti kuatnya kesunahan lirijali, bagi laki-laki. Walizalika, maka oleh sedemikian itu yukrahu, dimakruhkan apa tarkuha, meninggalkan berjamaah, lahum, bagi laki-laki, la lihunna, tidak bagi perempuan. Salat berjamaah kekuatannya yang disunahkan, kekuatan sunnahnya kepada seorang perempuan tidaklah sekuat sunnahnya kepada seorang laki-laki sholat berjamaah. Karena itu bagi seorang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah hukumnya makruh, tetapi tidak bagi kaum perempuan. Wal jama'atu, bermula sholat berjamaah fi maktubatin, dalam sholat yang fardu, lizakarin, bagi laki-laki, di masjidin, di masjid, itu afdalu, lebih afdal. Laki-laki melaksanakan sholat fardu di masjid secara berjamaah itu lebih afdal. Naam, ya, lebih afdal. In wujidat, jika didapati apa berjamaah fi baitihi, di rumah nyaman, faqat, itu saja. Tetapi kalau berjamaah hanya ditemui di rumahnya, ada masjid di luar sana tapi nggak dilaksanakan sholat secara berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri, tetapi di dalam rumah dilaksanakan sholat secara berjamaah, maka yang lebih afdal berjamaah walaupun di dalam rumah. Bahwa maka berjamaah di rumah itu afdalu, lebih afdal. Wakaza, dan sedemikian itu laukanat, jikalau ada apa berjamaah fihi, di rumah, itu aksar, lebih banyak, minha, dari berjamaah di masjid, di masjid. Alama, atas pendapat muktamada, yang menjadi pegangan, hu akan ma, siapa al-Azra'i, Imam Azra'i, wa ghairuhu, dan selain Imam Azra'i. Dan juga ada perkara jikalau di rumah jamaahnya lebih banyak ketimbang sholat berjamaah yang ada di masjid. Di rumah jamaahnya 30 orang, di masjid cuma 10 orang, maka Imam Azra'i menjadikan pendapat memegang pendapat bahwasanya yang afdal berjamaah di rumah menurut Imam Azra'i.
dan selainnya Imam Azra'i. Qala telah berkata siapa syekhuna guru kami, wal aujahu bermula pendapat yang paling aujah itu khilafnya. Tetapi Imam Ibnu Hadar sayukhina tuan guru kita yakni Imam Ibnu Hadar berpendapat yang abdul kebalikannya Imam Azra'i. Walaupun di masjid yang berjamaah sedikit ketimbang di rumah, yang lebih abdul berjamaah di masjid walaupun sedikit menurut Imam Ibnu Hadar. Walau ta'aradat, jika bertentangan apa fadilatus sholati, utamaan sholat fil masjid di dalam masjid, wal huduri dan hadir berjamaah, kharijahu di luar masjid. Udima maka didahului bima pada apa-apa yang yazharu yang jelas apa mah. Jadi jika bertentangan fadilahnya sholat di dalam masjid dan fadilahnya sholat di luar masjid, mana yang kita duluankan? Maka diduluankan mana yang tampak jelas siarnya. Misalnya kalaulah siar Islam nampak jelas ketika orang sholat di masjid, maka diduluankan yang di masjid. Jika siar agama tampak jelas bahwasanya berjamaah banyak di rumah, itu lebih jelas siarnya, maka diduluankan yang di rumah. Tinggal lihat mana yang jelas siarnya. Di annal fadilata, karena sesungguhnya fadilah sifatnya fadilah al-muta'alliqah yang berkaitan bizatil ibadati dengan zat ibadah itu aula lebih utama minal fadilati dari fadilah sifatnya fadilah al-muta'alliqah yang berkaitan bimakaniha dengan tempat ibadah atau zamaniha atau waktu ibadah. Karena keutamaan yang berkaitan dengan zatnya ibadah itu lebih utama daripada fadilah yang berkaitan dengan waktu dan tempatnya beribadah. Wal muta'alliqatu bermula yang berkaitan di zamaniha dengan waktu ibadah itu aula lebih utama minal muta'alliqati dari yang berkaitan di makaniha dengan tempat ibadah. Dan kaitan fadilah pada waktunya beribadah itu lebih afdal daripada fadilah yang berkaitan dengan tempatnya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi. Wa tusannu dan disunahkan apa i'adatul maktubati mengulang salat yang fardu bisyartin dengan syarat antakuna sekiranya ada apa salat fil waqti pada satu waktu wa an la tuzada dan sekiranya tidak ditambah apa salat fi i'adatiha pada mengulangnya salat ala marratin ke atas satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan mengulang salat fardu dengan syarat sekiranya mengerjakannya pada satu waktu. Misalnya seseorang tersebut sudah mengerjakan salat zuhur, maka mengulangnya pada waktu zuhur juga. Atau salat asar, maka mengulangnya pada waktu asar juga. Dan sekiranya salat fardu tidak ditambahi di dalam mengulanginya melebihi dari satu kali. Jadi sunnahnya itu sunnah mengulang salat fardu hanya satu kali. Kalau lebih dari satu kali berarti hukumnya makruh. Khilafan hal yang berbeda li caihi syuyukhina menurut gurunya guru kita yaitu Abil Hasan Al-Bakri rahimah mudah-mudahan meridhoi akannya Abil Hasan Al-Bakri siapa Allah ta'ala mahalul siapa Allah. Walau suliat walaupun dilaksanakan apa al-ula salat yang pertama jamaatan halnya jamaah ma'a akhara bersama yang lain walau wahidan walaupun sendiri imaman hal yang menjadi imam karena ataupun ada siapa wahid atau makmuman atau menjadi makmum fil ula pada salat yang pertama au saniyati atau salat yang kedua biniyati fardin dengan niat fardu wa in waqa dan sekalipun terjadi apa salat naflan akan salat sunnah wayan maka berniat siapa man i'adat salati akan mengulang salat rupanya salat al-mafruḍah yang difardukan. Berbeda bagi pendapatnya gurunya Imam Ibnu Hajar. Siapa gurunya Imam Ibnu Hajar? Yaitu Syekh Abul Hasan Al-Bakri. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada beliau. Amin. Apa pendapat beliau? Seandainya salat yang pertama dilaksanakan halnya berjamaah bersama orang lain walaupun hanya satu orang, baik seseorang itu menjadi imam atau seseorang itu menjadi makmum pada salat yang pertama atau pada salat yang kedua,
dengan niat fardu, walaupun sholat yang kedua tersebut jatuhnya jatuh sunnah, maka seseorang tersebut tetap niat akan mengulang sholat yang difardukan. Wakhtaro dan memilih siapa al-imamu Imam Harmain. Ayat nuya sekiranya berniat siapa man al-zuhra akan sholat zuhur, awil asr atau sholat asar, masalah semisalnya. Wala yata'arradu dan tidak bertujuan siapa man wal fardi untuk sholat fardu. Warajjah dan telah mengunggulkan akannya qaul Imam Harmain. Siapa Imam Nawawi akan qaulnya Imam Harmain fi Raudhati pada kitab Raudhah. Dan Imam Haramain memberikan contoh, sekiranya seseorang tersebut niat akan sholat zuhur atau niat akan sholat asar tanpa bertujuan untuk sholat fardu. Misalnya seseorang ini ingin mengulang sholat, maka ya niatnya tetap niat sholat zuhur atau niat sholat fardu, tetapi tidak bertujuan untuk mengerjakan sholat fardu. Dan Imam Nawawi mengunggulkan pendapatnya Imam Haramain di dalam kitab Raudhahnya. Lakin al-awalu akan tetapi bermula pendapat yang pertama itu murajjihul aktarina, diunggulkan oleh ulama banyak. Wal fardu dan bermula yang fardu itu al-ula pada salat yang pertama. Walau bana walaupun tampak apa fasadul ula kerusakan pada salat yang pertama. Lam tajiz maka tidak cukup. Apa fasadul ula? Hu akan yang fasadul ula apa asalnya atau salat yang kedua. Maka atas perkara iktamada yang menguatkan akannya siapa An-Nawawi Imam Nawawi wa syaikhuna dan gurunya Imam wa syaikhuna dan guru kita yaitu Ibnu Hajar. Akan tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang fardu adalah yang awal, ini pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas ulama. Walaupun telah tampak jelas kerusakan pada sholat yang pertama, maka sholat yang kedua tidak dapat memenuhi kefarduan sholat yang pertama. Ini menurut pendapat yang menjadi pegangannya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Khilafan halnya berbeda. 5 bagi perkara qala yang berkata akannya siapa syaihu gurunya Imam Nawawi yaitu Zakaria Imam Zakaria. Tabaan halnya mengikuti lil Ghazali menurut pendapat Imam Ghazali. Wa Ibnu Imadi dan Ibnu Imad. Ai maksudnya idza nawa apabila berniat siapa man bisa niat dengan salat yang kedua al fardu akan fardu. Berbeda lagi pendapatnya gurunya Imam Nawawi. Siapa gurunya Imam Nawawi? Yaitu Imam Zakaria. Lah kok bisa berbeda guru dengan murid? Ya karena Imam Zakaria mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Imad. Apa pendapat beliau? Apabila seseorang tersebut niat pada salat yang kedua niat akan salat fardu, maka jatuhnya jatuh fardu. Wahia dan bermula salat jamaah dijam'in dengan jamaah kasiran yang banyak itu afdalul lebih utama. Minha darinya salat fi jam'in pada kelompok atau jamaah qaulin yang sedikit. Bil khabari karena ada hadis sifatnya hadis as-sahih yang sahih. Bunyi hadisnya wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala. Wa ma dan bermula perkara karena yang ada apa ma itu aktsar lebih banyak. Fahuwa maka bermula ma itu ahabbu lebih dicintai ilallahi kepada Allah Ta'ala maha luhur Allah ila linahwi bid'ati imamihi kecuali pada semisal ahli bid'ahnya imamnya Katsir ayat al-Katsiri jamaah yang banyak warafidi seperti imamnya si Arafidi wafasiki dan seperti imam yang fasik. Melaksanakan salat berjamaah dengan jamaah yang banyak ini lebih afdol daripada melaksanakan salat jamaah bersama jamaah yang sedikit. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang menyatakan wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Sesuatu yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi semisal ahli bid'ahnya imam. Seperti apa? Seperti Imam Syiah Rafidi dan imam yang fasik. Hadirin yang ingin bertanya kenapa dibaca ini, kenapa ini, atau kurang enak mendengar bacaan bisa dipertanyakan pada asatiz wa asatiza. Hadirin wal hadirat dipersilakan bertanya. Sa'il, khalas. Khalas tanpa bertanya. Alhamdulillah. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelas 4 dan kelas 5 Alim Bani. Itulah penampilan pembacaan kitab Iqtatut Talibin yang telah dibawakan oleh kelas 4 dan kelas 5 Alim Bani di bawah asuhan Abina Muhammad Syekhul Hadi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan apa yang telah mereka jelaskan. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, masuklah kita ke acara yang selanjutnya. Atraksi pencak silat persaudaraan setia hati terate Pondok Pesantren Salafiyah Asia atas asuhan Abang dan Triyuda. Kepada para santriwan dan santriwat kami persilakan dengan segala hormat. Digulung aja, digulung, jangan dia Pak. Dilipat ke sini. Jangan dibawa apa? Jangan di situ. Buangnya itu nanti mau dipakai bersih. Lagi, nah bersihin. Jangan disarak-sarak nanti biar gak kasihan. Inilah penampilan pemecahan batu cor-coran yang akan dibawakan oleh saudari kita Mas Haikal. Adegan ini jangan pernah ditiru di rumah sebelum melakukan latihan. Ini adalah seni olahan nafas dari perguruan persaudaraan setia hati Terate yang dilatih dengan secara berkala. Jangan ditiru di rumah adegan yang seperti ini kalau tidak khusus latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih aplausannya yang baru ya.
ada ikannya. Ini bisa diuji secara ilmiah dan bisa dilakukan oleh siapapun dengan latihan yang cukup. Satu, dua, tiga. Belum. Nafasnya diatur dulu. Nafasnya diatur. Ayo baca bismillah dulu, baca bismillah. Satu, dua, tiga. Bagus, tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita. Satu, dua, tiga. Bagus, terus satu, dua, tiga. Bagus. Dua, tiga. Mantap. Ambil langsung katanya. Langsung diberesi ya belinya. Awas kena kaki. Awas kena kaki belinya. Pelan-pelan. Nafasnya diatur. Oke, bagus. Aplusnya mana aplusnya? Iya. Nah, kalau pecah itu berarti botolnya betulan, bukan settingan. Selanjutnya ini adegan sangat berbahaya, mengingat yang dibuat gantungan oleh mas-mas pesilat kita adalah bola lampu neon yang mudah pecah. Bola lampu neon yang panjang yang mudah pecah, yang digunakan untuk menopang badan mereka, yang ada yang beratnya 60 kilo sampai 78 kilo. Semua ini diolah dengan pernapasan ya, secara intensif berkala, bukan dibantu oleh jin. Yang harus digarisbawahi bukan karena dibantu jin dan lain-lain, ini adalah seni olah pernapasan. Oke, ditunjukkan dulu bola lampunya, ditunjukkan dulu. Siapa tahu nanti ada yang nggak yakin itu bola lampu atau bukan. Oke, itu bola lampu asli, bukan kayu, bukan cor-coran, bola lampu asli. Oke, kita saksikan bersama. Kita saksikan bersama. Inilah hasil olahan manusia, tenaga manusia. Beli aplausnya, mana aplausnya? Kita gunakan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Akan muncul bila diolah dengan baik. Oke, kalau berdiri kurang mantap,
seperti duduk. Kalau duduk bobot beratnya lebih berat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Beri aplaus yang meriah. Oke. Kita buktikan ini bola lampu asli atau bukan. Kalau pecah baru bola lampunya asli. Belum. Awas meledak itu. Oke. Bola lampu asli ternyata. Bukan settingan. Aplaus yang terakhir. Oke, terima kasih. Sekian penampilan dari kami, siswa, siswi persaudaraan Setiati Trati yang berpusat di Madiun. Dan alhamdulillah anak-anak kami ini sudah pernah mendapatkan beberapa macam lomba, ya, prestasi dalam lomba sampai tingkat provinsi Sumatera Utara. Itu bersihin dulu biar nggak sakit.